Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Disebut-sebut, saya langsung ke Pak Hendra. Devisa hasil ekspor itu memang diminta untuk dijaga atau di-keep. Salah satunya adalah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Karena ketika jual batu bara kan ini devisa yang jumlahnya besar, Pak Hendra. Tapi beberapa pengusaha mengatakan bisa tidak ini lebih fleksibel supaya kemudian ada tambahan modal untuk produsen batu bara yang bisa menggerakkan ekonomi, katakanlah ekonomi lokal. Bagaimana Pak? Iya, menarik nih. Pertama mungkin saya menambahkan bahwa sektor industri, kami sebagai pelaku industri pertambangan batu bara juga berbangga ya. Kita bisa jadi kontributor penting negara untuk ketahanan energi, kemudian juga bahkan industri sawit ya, itu disupport oleh batu bara, perbankan ya dengan adanya kebijakan DHE dan juga industri lain. Nah, dalam konteks DHE tentu saja kita apresiasi nih ya di pemerintah yang mengeluarkan PP 36 waktu itu 2023 yang mana 30% dari DHE ditahan. Waktu itu kita meskipun ada tambahan cost tentu saja, tapi kita ngikutin gitu ya. Perusahaan-perusahaan mengikutin semua industri dan itu berjalan cukup bagus. Nah, dengan adanya perubahan DHE diperketat ini memang ada beberapa pelaku usaha yang tentu saja akan keberatan dengan cash flow ya. Karena tadi dengan yang paling concern dari industri pertambangan ya bukan hanya batu bara tapi mineral adalah di tren harga yang rendah, bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa survive dengan maintain cost ya. Karena cost ini meningkat terus ya, meningkat terus. Nah, tahun 2025 ini memang tahun yang cukup menantang, tahun yang exciting juga tapi cukup menantang. Karena kita memasuki tahun 2025 itu udah dihadapkan dengan kenaikan PPN ya. Kemudian juga UMP juga naik. Tapi kan tidak jadi Pak PPN Pak? Yang 11, 12 bertahap jadi 11? Ya, nantinya kan. Oh nanti bertahap, bertahap kan ya. Terus juga ada royalti ya, kemudian yang DHE juga. Nah ini DHE tentu saja menjadi tantangan ya bagi perusahaan-perusahaan untuk bagaimana bisa dana hasil ekspor itu dibelanjakan untuk kegiatan operasional. Karena dengan kebijakan sekarang kita harus menahan 100% selama 12 bulan. Nah dengan situasi perekonomian yang sedang melambat, tentu saja relaksasi DHE ini bisa jadi pertimbangan bagi pemerintah ya. Karena dengan direlaksasi adanya fleksibilitas tentunya dengan batasan-batasan tertentu ya dan untuk menjaga cadangan negara ini dapat ya kami yakinin dapat menstimulasi ya perusahaan perekonomian di daerah karena belanja dari perusahaan itu ke program pemberdayaan masyarakat, program-program CSR misalnya atau juga belanja modal ya, investasi ini bisa berputar. Kalau misalnya berubah Pak Hendra, yang DHE tadi Bapak katakan 100% ditahan dalam 12 bulan, yang cukup fleksibel itu berapa lama dan berapa banyak begitu? Nah ini kira-kira lah ya, ini kan tentunya ini kita perlu cari keseimbangan ya. Di satu sisi kita juga tentu negara membutuhkan ketahanan devisa. Nah yang tadi saya sampaikan di awal, yang PP 36 yang ditahan 30% 3 bulan, itu sampai sebelum direvisi ya, itu udah berjalan secara baik ya. Berjalan saya. Meskipun jadi, itu juga menambah beban biaya bunga, tapi sudah berjalan dengan mungkin baik. Bisa dikembalikan ke 30%. Saya kira itu aspirasinya dan negara juga tentu tidak dirugikan. Baik. Pak Singgi, harga batu bara acuan HBA itu kan dipatok ya. Dan saya tidak tahu apakah sedinamis misalnya harga hortikultura di pasar kita, tentunya tidak. Nah pertanyaannya dengan kondisi sekarang ketika ekspor Indonesia ke China dan India turun 10-12% 5 bulan pertama, harga batu bara acuan yang sekarang diberlakukan itu masih menarik untuk kemudian orang beli dari Indonesia atau seperti apa Pak Singgi? Ini bagaimana tinggal dua sisi. Sisi pemerintah menarik karena pemerintah itu kan batu bara masih digerakkan sebagai fenomena untuk mendapatkan revenue kan. Ya kan itu masih sebagai komoditas. Tentunya memandang komoditas dengan royalti atau HBA sekarang pemerintah diuntungkan. Memang ada target kan dari ESDM. Tapi di sisi lain saya setuju Pak Indra.
Karena berarti kalau ada dengan apakah pertanyaan Pak Leo, apakah harga ini akhirnya wajar dengan kondisi penurunan saat ini? Apakah royalti wajar? Apakah harus diturunkan misalnya gitu, Pak? Ini kita harus melihatnya satu bahwa ada hulu hilir. Hilir kan lihat pasar demikian terbuka. Kan nggak mungkin kita menyentuh pasar kan. Cina ini terbuka itu keputusan mereka. Tidak bisa kita pengaruhi ya? Tidak pengaruhi lah. Yang kedua, kita mau mencoba menangkap lebih tinggi, misalnya DME, dimethyl ether, itu juga kapan? Kan masih lama kan, masih ada proyek, kita lihat duration proyek masih 3 tahun. Dimethyl ether itu salah satu produk hilirisasi batubara ya? Batubara, katakan hilirisasi, itu tambahnya berapa? Berarti apa? Kita bicara akhirnya kepada apa? Efisiensi di sisi hulu kan. Nah, di sisi hulu itu seperti Mas Indra katakan, ada DAE, ada royalti, apa hubungannya? Ada mining cost. Nah, ini kalau nggak ditinjau secara menyeluruh, yang bayar satu, jangan sampai tambang tahu-tahu mati. Karena apa? Tambang Indonesia sangat unik, berbeda dengan Australia. Kita itu tambang dari orang yang mungkin dengan segala maaf ya, pakai celana pendek, ada yang pakai jas kayak Mas Leo ini kan, levelnya itu terlalu lebar tambang kita. Ya? Bahkan sekarang muncul tambang UMKM yang diizinkan kan gitu, sehingga terlalu lebar. Sehingga dengan terlalu lebar ini harus dipandang bagaimana risk itu terjadi. Kalau ada penurunan risk setiapnya, pemerintah juga harus bijak melihat apakah kebijakan ini wajar untuk diterapkan dengan kondisi saat ini atau ada evaluasi. Nah, ini yang menarik, mestinya harus dipandang keseluruhan di sisi hulunya seperti apa. Evaluasi itu bentuknya kira-kira apa? Melihat misalnya mining cost per perusahaan menjadi berapa gitu. Jangan sampai, karena gini, ada satu tambang katakan, pemerintah juga dirugikan, misalnya overburden ya, bagaimana seberapa banyak tanah yang dikupas dari batu bara yang didapat. Misalnya dari 6 overburdennya 4 lah, 12 baru dapat batu bara, dia bisa aja dijadikan bongkarnya 6 aja tanah langsung batu bara, tapi dia melalui proses yang menghilangkan sumber daya batu baranya. Pemerintah mendapatkan royalti, ini mempercepat penambangan agar efisien, tapi pemerintah kehilangan cadangan batu bara. Sehingga pemerintah harus melihat di sisi hulu itu berbagai elemen. Elemen kebijakan terhadap pendapatan, misalnya royalti, corporate tax, elemen terhadap bagaimana mining cost, elemen terhadap bagaimana nanti resiko NPL-nya Pak Bambang. Karena mau tidak mau kan alat berat semua hampir leasing juga kan kalau terjadi. Yang terberat adalah terjadi kalau sampai berhenti. Itu merusak lingkungan benar. Karena tambang itu waktu penutupan harus sustain. Apakah ekonominya sudah sustain, reklamasinya sudah jalan, sampai mendadak seperti apa? Karena kita sudah terjebak, bukan tambang dari besar semua seperti Australia, tapi dari kecil sampai besar, dari UP kita terjebak waktu kebijakan otonom lebar sekali. Betul. Pak Singgi, apakah kemudian dalam kondisi sekarang bisa dilakukan mengurangi produksi batubara nasional, Pak? Bisa aja dilakukan dengan bukan dalam waktu yang secepatnya. Misalnya tahun 2026 itu tahun RKP depan sudah ditentukan kan. Kita 902 kan awalnya 917, 902 kan gitu. Itu bisa ditentukan nanti. Lah, yang kedua mestinya kan kita ada bilateral juga hubungan kita dengan India, kita Cina. Saya menyarankan pemerintah mempunyai tim yang benar-benar merenegosiasi kepada Cina India bagaimana penurunan terjadi, jangan tiba-tiba. Sehingga apa? Cuma mengganggu kita, atau juga kita punya hubungan bilateral yang baik ke kedua negara. Itu komunikasi. Sehingga menurut saya kembali lagi Pak Leo, dalam mengelola, satu kita mesti melihat batu bara di dalam negeri dulu, cadangan. Yang kedua demand. Bahkan kita tahu kan batu bara itu kan sekarang bauran untuk kelistrikan masih 61%. Tahun 2030 40%. Naik 30%. Sampai tahun net zero emission di tahun 2060 itu masih 7-11% baurannya di RUPTL 2025-2034. Sehingga ini demand berapa? Kalau misalnya ini demand butuhnya loreng atau medium. Nah, setelah itu ekspor berapa? Pembicaraan bilateral seperti apa? Itu menjadi basis bagaimana pemerintah mengontrol produksi ke depan. Sehingga jangan sampai perusahaan sudah mengeluarkan capex, Pak Bambang sudah investasi, tambahan alat berat, truk, tahu-tahu mati. Yang resikonya ya NPL di non-performing loan perbankan. Sehingga menurut saya itu bisa dimitigasi, tapi tetap dilihat dari visi medium atau panjang. Apakah semua yang kita bicarakan ini bisa
dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.